Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer dan pertahanan yang begitu mencintai Presiden Jokowi pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Sangat masuk akal apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa apa yang dikatakan Gibran pada saat deklarasi di Indonesia Arena sebenarnya justru menghina sang capres Prabowo Subianto. Ini Bu Koni sampaikan dalam podcast Abraham Samad Speak Up beberapa waktu yang lalu. Bagi kalian yang belum menonton cuplikannya, berikut videonya. 16 guru besar hukum itu tidak sepakat kepada keputusan MK atau komplain lah gitu kan. Udah banget ya. Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong, "Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Saya datang, saya di sini." Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi. Saya jadi semakin paham kenapa gelombang penolakan dan reaksi publik begitu keras. Sebab memang seolah ini menjadi anjang unjuk kekuatan Gibran yang masih sangat muda. Baru menjabat wali kota 2 tahun, sudah bisa sesumbar di hadapan capres yang adalah mantan Danjen Kopassus, yang sudah terjun ke medan perang sesungguhnya, merasakan kerasnya desingan peluru dan batas hidup mati yang begitu dekat. Dan kini beliau memimpin Kementerian Pertahanan Indonesia. Bisa-bisanya dia katakan, "Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, sudah ada saya di sini." Ini menunjukkan bahwa sang anak presiden secara kedewasaan belumlah matang, namun seolah dipaksakan untuk maju dengan segala kontroversinya. Sorotan tajam kepada keluarga Presiden Jokowi dalam beberapa pekan terakhir memang membuat publik terhenyak. Seolah publik baru tersadar dari tidur panjangnya. Bagaimana tidak? Mulai dari ahli hukum tata negara, akademisi, guru besar, budayawan, dan tokoh-tokoh publik semuanya kompak pada satu bahasa bahwa Pak Jokowi hari ini bukanlah Pak Jokowi yang kita kenal dahulu. Keputusan kontroversial MK yang meloloskan gugatan Undang-Undang Pemilu, di mana ketuanya adalah adik ipar beliau, dan berkat keputusan MK tersebut, Gibran sang anak presiden bisa maju, dan ini yang lebih penting ya, memilih maju dalam kontestasi Pilpres ketika ayahnya masih menjabat, menjadi cambuk keras yang menyadarkan banyak pihak. Kemudian ada yang bertanya, "Loh, kenapa kalau anak presiden mau maju? Memangnya tidak boleh?" Politik itu asik. Bersama saya Vincent Apri. Inilah Kopdar. Satset, gaspol menangkan Ganjar Mahfud untuk Indonesia unggul. Jawaban saya jelas ya. Siapapun itu, setiap warga negara punya hak untuk maju kalau memang sudah memenuhi kualifikasi dan tentunya peraturan perundang-undangan yang ada. Namun ini berbeda. MK melakukan pelanggaran serius dengan meloloskan gugatan Undang-Undang Pemilu yang oleh Prof. Yusril disebut ada cacat serius, di mana aroma nepotismenya sangat kentara sekali. Kini semua mulai terungkap. Seperti dikutip dari Tempo, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimli Asidiki, membenarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti bersalah dalam memutuskan perkara nomor 90 PUU 21/2023 tentang batas minimal usia capres-cawapres. Akankah marwah konstitusi bisa diselamatkan oleh MKMK? Kita lihat saja keputusannya nanti tanggal 7 November 2023. Namun sikap saya tegas. Saya bukanlah kelompok Salawi atau yang orang mengenalnya semua salah Jokowi. Bagi saya, beliau Presiden Jokowi adalah masterpiece yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Keberaniannya dalam menghapus subsidi BBM dan mengalihkannya untuk infrastruktur bisa kita nikmati bersama, terutama masyarakat di Indonesia Timur
yang di zaman presiden-presiden sebelumnya kurang diperhatikan. Pengambil alihan Freeport hingga pemerintah bisa menguasai 51% saham adalah prestasi besar yang membanggakan. Keberaniannya menyetop ekspor nikel. Kemudian meski dilawan oleh Eropa dan kebijakan hilirisasi yang mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, jelas membuat kagum dan membuat kita bangga. Jalan tol di mana-mana, bandara, dan kereta cepat, semua bisa kita nikmati. Dan hanya mereka yang merasa dengki dengan presiden yang masih menganggap ini tidak bermanfaat. Pembelaannya kepada petani sawit dan industri sawit di Indonesia, hingga kita bisa memiliki bursa sawit sendiri, patut kita acungi jempol. Kemudian pembangunan ibu kota negara Nusantara pun demikian, harus kita akui Presiden Jokowi sangat visioner. Kemampuan Presiden Jokowi menjaga Indonesia tetap kokoh dan stabil perekonomian maupun keamanannya dalam melewati pandemi COVID-19 yang sangat menggila adalah prestasi besar yang bahkan negara-negara lain pun seperti Amerika tidak sanggup untuk melewatinya, dan ini diakui oleh dunia. Namun kenapa kami begitu keras bersuara? Karena Presiden Jokowi yang kami kenal dulu sudah berubah dalam waktu yang relatif singkat. Entah demi tetap mengendalikan kekuasaan melalui putranya atau mungkin ada agenda yang lain. Kami begitu sayang pada Presiden dan berharap beliau bisa mengakhiri masa tugas beliau dengan tepuk tangan meriah sebagai Presiden berlatar belakang biasa saja, bukan dari kalangan elit, namun berhasil membawa Indonesia disegani di dunia. Kami begitu bangga sebab beliau adalah presiden yang merupakan produk dari demokrasi yang sesungguhnya. Karena demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata di 1998, kini bisa lahirlah pemimpin besar dan berkarisma dari kalangan biasa. Namun menjadi menyakitkan ketika seseorang yang dibesarkan oleh demokrasi justru merusak demokrasi itu sendiri dengan aroma nepotisme yang begitu kuat di akhir masa jabatan beliau. Akankah luka itu terobati? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun secara pribadi, saya tetap bangga dan tidak akan pernah menyesal telah memilih beliau sebagai presiden 2 kali berturut-turut pada Pilpres 2014 dan 2019. Kalau hari ini presiden sudah berubah, itu menjadi pembelajaran bagi saya bahwa benar apa yang kata orang bijak sampaikan. Cintailah secukupnya dan bencilah secukupnya. Karena engkau akan merasakan sakit ketika harapan yang berlebihan tidak menjadi kenyataan. Saya tetap mendukung dan menghargai jasa Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini. Namun mohon maaf, untuk Pilpres 2024, saya tidak akan mendukung putra Pak Presiden. Dan pilihan saya tetap pada Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD, meskipun putra Pak Presiden ikut bertanding. Satset Gaspol menangkan Ganjar Mahfud untuk Indonesia unggul.